saya mau sambut, ini ada bersama dengan kita teman-teman dari Genda kita yang sudah di sini dari Oregon ya, dari Oregon. Oke, mereka ada di paling depan di IP. Boleh kasih tepuk tangan dong. Senang sekali berada bersama-sama juga. Saya percaya boleh ada berkat Tuhan buat setiap kalian juga dan buat setiap kita semua di tempat ini. Oke, saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mengatakan firman Tuhan. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami berdoa biar terus Yesus boleh menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami, menjadi yang terutama di dalam gereja kami. Dan biar pada saat Natal ini juga pusat perhatian kami itu boleh kembali kepada Engkau. Jesus is the reason for the season. Dan pada sore hari ini Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja memberikan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini roh pengertian sehingga kami boleh mengerti isi firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan firman Tuhan. Kami boleh memiliki iman kembali. Dan kami boleh disegarkan, dikuatkan. Dan kami percaya gereja Tuhan boleh terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah semakin dekat dengan Natal yang biasa ya, secara dunia kita semua merayakannya pada tanggal 25 Desember. Dan pada waktu awal orang itu menanti-nantikan yang namanya Natal itu. Dan pada minggu ini kita masih berada di dalam namanya Minggu Advent. Minggu Advent itu adalah minggu di mana orang percaya menantikan, mempersiapkan kedatangan akan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di dalam satu momen yang namanya Natal. Itu adalah yang namanya Advent. Biasanya itu berlangsung selama 4 minggu sampai pada minggu kita merayakan 25 Desember, yaitu Minggu Natal itu sendiri. Tapi saudara kasih Tuhan, kita lihat bahwa sebenarnya yang kita merayakan itu bukan bayi Yesus untuk lahir ke dunia ini. Kita bukan menantikan bayi Yesus untuk lahir ke dunia ini. Karena bayi Yesus sudah lahir dan hanya satu kali lahir. Dia tidak akan lahir kedua kali, bayi Yesus itu sendiri. Memang setelah bayi Yesus ada banyak bayi-bayi yang dinamakan Yesus Santos, Yesus apa gitu. Yesus juga, ya, tapi bukan negara ini. Tapi sekali lagi, kita bukan menantikan seorang bayi yang bernama Yesus karena dia sudah lahir beberapa waktu yang lalu di Bethlehem. Dan tetapi kemudian apa yang menjadi arti daripada Natal itu sendiri? Kita tahu bahwa orang selalu kembali dan gereja harus kembali kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jesus is the reason for the season. Dalam arti kita bukan merayakan bayi Yesus, tapi kita merayakan tujuan yang ada di dalam kelahiran daripada pribadi yang namanya Yesus itu sendiri. Karena Yesus lahir dengan sebuah tujuan ilahi. Ada amin. Dengan kelahiran Tuhan, Tuhan membawa sebuah misi daripada Bapa di sorga, yaitu untuk membawa rekonsiliasi antara manusia dengan dosa. Jadi di antara manusia dengan Bapa, maksud saya, karena dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan kemudian perlu ada seorang juru selamat. Jadi Yesus membawa rekonsiliasi itu sehingga kita bisa dapat kembali kepada Bapa di sorga dan kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita menerima pembebasan daripada Tuhan. Dan yang paling penting, saya percaya dan terus saya renungkan di dalam momen Natal dan setiap momen Natal. Jadi kalau dihitung saya sudah merayakan Natal sekitar 30 kali lebih kali ya. Nggak usah lebih detail ya, karena itu udah spesifik nanti. Pokoknya udah berulang kali setiap tahun kita merayakan Natal. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus itu sudah lahir dalam diri kita? Kalau Yesus lahir dalam diri kita, apa yang merubahkan kehidupan kita dengan keberadaan Yesus yang lahir dalam diri kita? Saya percaya sungguh Yesus lahir, dia membawa perubahan. Dan kalau Yesus lahir dalam diri kita, dia akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Karena Yesus berbicara tentang kuasa Tuhan. Yesus berbicara tentang kehendak Bapa. Ketika kita punya Yesus, maka kita akan memiliki kehidupan yang berubah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tujuan Tuhan yang ada di dalam bayi Yesus yang lahir itu sekarang ada di dalam diri setiap kita. Bahwa kita kemudian mengemban amanat daripada Bapa di sorga untuk membawa keselamatan kepada dunia ini. Bagian kita, kalau kita masuk ke dalam minggu Advent ini, yaitu minggu di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Sebenarnya yang kita nantikan
Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita bukan menantikan kedatangan bayi Yesus, karena nggak akan datang lagi, percaya. Tungguin tanggal 25, ya mungkin ada yang akan ada yang lahir tanggal 25, orang mungkin menamakan Yesus, tapi bukan Yesus Kristus yang lahir dari anak darah Maria, yang pastikan. Tapi kita ini merayakan kedatangan Tuhan, kita merayakan pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan datang ke dunia ini, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Tuhan, saya percaya, Dia datang ke dunia ini untuk membawa transformasi, untuk memberkati setiap umatnya, untuk membawa kesembuhan, kelepasan, membawa kita untuk lebih mengalami Tuhan lebih lagi. Itu adalah menjadi tujuan daripada kedatangan Tuhan ke dunia ini. Saya akan ajak saudara untuk kita boleh buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini judul dari khotbah saya, yaitu Welcoming Christ, supaya kita gampang ingat dengan apa yang disampaikan minggu lalu juga. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya percaya banyak daripada saudara sudah hafal ayat yang ke-8. Dari sekolah minggu kita sudah sering membacanya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang ke-4. Ini the Holy Spirit promised. Alkitab mengatakan seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara perhatikan bahwa seringkali ini yang menjadi doa kita ya. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan boleh pulihkan keluarga saya. Tuhan pulihkan pekerjaan saya. Saya berdoa nih Tuhan. Tuhan, kapan nih Tuhan? Aduh, ini sudah bertahun-tahun Tuhan. Tuhan belum jawab. Ini sama di seolah-olah dikatakan seperti ini bahwa Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan bangsa Israel? Saya percaya bahwa sebenarnya ini pertanyaan yang seharusnya bukan pertanyaan seperti ini yang kita pertanyakan. Karena Yesus datang, sudah jelas Dia mau supaya setiap kita dipulihkan. Ada amin? Jadi itu sudah tujuan Tuhan, sudah menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kita. Tetapi menarik, di ayat yang ke-7 Yesus menjawab seperti ini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. Dikatakan seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita terjebak kepada bahwa kita menentukan satu standar pada Tuhan. Kita yang menentukan bahwa Tuhan, oke, saya berdoa untuk hal ini dan saya minta Tuhan jawab tanggalnya tanggal sekian, kalau bisa jangan lebih dari tanggal sekian, harus tahun ini, dan jawabannya harus seperti ini Tuhan ya. Jadi kita membawa seperti sebuah proposal yang sudah kita tulis dengan poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 tertanda, misalnya Ronald Politon, Tuhan tolong tanda tangan, gitu. Dan ada jelas di situ seperti ini poin-poinnya. Tapi harusnya kita bawa kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja sesuai dengan waktunya. Ada amin. Tuhan yang bekerja sesuai dengan kasih karunia-Nya. Banyak orang kalau kita lihat kembali bahwa seminar tentang akhir zaman itu ramai. Yang dibicarakan kapan ya? Well, kalau buat saya kembali bahwa bagian kita adalah setia melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Waktunya itu Tuhan yang tetapkan. Karena sudah jelas di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu masa dan waktunya. Nah di sini murid-murid Tuhan tanya, maksudnya Tuhan maukah Engkau membawa pemulihan buat bangsa Israel? Waduh, saya kalau ditanya begitu ya, saya kasih contoh, Jevera tanya, Daddy, do you love me? Saya bukan jawabnya, bukan kadang-kadang udah bukan oh yes I love you lagi. Udah dari Jeff, udah pokoknya from the moon to the back, dari mana ke mana, kamu tahu, Papa sayang kau banget. Jadi udah satu hal yang kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu ragu. Saudara tidak perlu ragu bahwa apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Ngapain? Tuhan bukan
Tuhan datang ke dunia ini lewat pribadi Yesus supaya untuk gagah-gagahan, keren-kerenan. Tapi Tuhan punya tujuan buat setiap kita, supaya kita ditebus, dipulihkan, mengalami pemulihan dengan Tuhan, kita mengalami kepenuhan Tuhan, berkat daripada Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? So, kita lanjutkan. Di dalam ayat yang ke-8, Yesus katakan seperti ini. Kalau sudah membaca sama-sama dengan saya boleh, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya bacakan dari New King James Version, dikatakan seperti ini. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Saudara, saya akan gali dari satu ayat ini. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya. Dan kamu akan menjadi saksi bahwa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita karena ada tujuan Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada setiap umat manusia supaya gereja Tuhan, saya dan saudara menjadi saksi. Jadi kita nih seringkali kan dalam hidup kita mungkin kita terjebak dalam sebuah kesalahan, bukan menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi menyaksikan keburukan orang. Enaknya lebih enak kalau ceritain orang lain, kayaknya lebih cepat ngalir. Oh, ada idenya lebih kreatif gitu ya. Wah, pokoknya ada, yang nggak ada jadi ada. Puji Tuhan. Tapi kalau yang tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan apa ya? Ini Tuhan baik. Terbukti kan, saya percaya nih yang mungkin persekutuan dari zaman dulu di Carousel, itu kan bagi berkat kebaikan Tuhan. Lama sekali kita mengalami kebaikan Tuhan. Oke, coba aja. Tetapi di sini kita lihat bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita supaya saya dan saudara menjadi saksi. Ada amin? Supaya kita menjadi saksi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan? Saya melihat seperti ini, bahwa kita bisa menjadi saksi Tuhan. Saksi itu berarti kan menyatakan. Kita memperkatakan atas satu hal yang telah kita alami. Witness, kalau bilang tentang witness, contohnya misalnya tentang sebuah restoran aja. Wah, ini masyarakat di New Hampshire udah paling tahu. Satu orang menemukan restoran baru, itu nggak ada seminggu semua ke sana. Di Tuhan saya masukin awal-awal, kemarin ada satu buffet yang baru di Massachusetts dengan airport, masuk-masuk ketemu juga. Saya ada di sana ketemu dengan orang-orang sini juga. Dan saya percaya pulang pasti diceritain. Nanti kan ada lagi yang ke sana. Tapi kenapa? Karena enak. Ya wajar. Wah, ininya banyak. Ada mangga, jarang-jarang kan di buffet ada mangga. Ada ikan bakar gitu ya. Duh, ikan bakar kayak ikan roa katanya, enak sekali. Jadi kalau kita mengalami kebaikan, satu hal yang enak, kita menyaksikan gitu. Wah, ini pasti mesti cobain. Kenapa? Karena kita tahu itu satu hal yang baik, itu satu hal yang enak, satu hal yang pasti orang kita ceritakan jadi pengen. Kalau perlu supaya mereka datang ke sana, kita jadi promosi gratis gitu. Dibayar enggak gitu ya, tapi rela-rela aja. Jauh enggak ada dekat pokoknya. Dari rumah tinggal belok sedikitnya kan, sedikit. Mau nyasar pakai GPS. Nah, sebenarnya kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak akan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan, kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Cukup sederhana, betul ya? Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita itu menjadi satu dasar daripada kesaksian kita, bahwa saya diselamatkan. Hei, saya mengalami perubahan. Kau harus mengalami Tuhan. Kau akan diselamatkan. Saya diberkati Tuhan. Wah, saya disembuhkan dari penyakit saya hanya karena Yesus. Saya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dulu saya terikat dengan sakit hati dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya bebas. Saya hidup tenang. Tidak ada kecurigaan, tidak ada sakit hati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Yesus. Itu yang menjadi dasar daripada kesaksian kita kepada orang lain. Nah, permasalahannya, kalau Tuhan mau kita menjadi saksi, dari sini kita bisa tarik bahwa sebenarnya Tuhan mau
lakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. something great. Dalam arti, kalau engkau sedang struggle dalam hal mungkin dosa, atau engkau memiliki masalah, penyakit, tantangan dalam kehidupanmu, tahukah engkau bahwa Tuhan mau memberikan pembebasan? Tuhan mau lepaskan, Tuhan mau berkati engkau. Tuhan tidak mau setiap umatnya menjadi orang-orang yang hanya sekedar misalnya mengalami kesusahan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena untuk menjadi saksi, Tuhan mau kita menjadi saksi. Pertanyaannya, apa yang harus disaksikan? Dan Tuhan ini mau memberkati kita. Saya mau ajak saudara malam hari ini kita boleh melihat bahwa di dalam segala mungkin engkau galau, sakitnya di sini, di mana, segala macam. Saya percaya Tuhan mau memberikan pemulihan buat diri. Tuhan mau sembuhkan. Karena lewat apa yang engkau sedang alami hari-hari ini, Tuhan bekerja. Itu yang menjadi dasar daripada kesaksian untuk bahwa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa ada Yesus yang hidup di dalam diri saya. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bahwa perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan dan seterusnya itu akan dinyatakan di dalam diri kita terlebih dahulu, yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita memberikan kesaksian bagi banyak orang lain. Saya mau kasih contoh bahwa kalau dipikir-pikir, sebagai pastor gitu, sebagai orang yang berkhotbah, kadang-kadang saya bertanya, awal-awal terlebih lagi, Tuhan apa yang mau saya khotbahkan? Wah, saya sekolahnya juga nggak jelas juga. Saya mau khotbah sampai saya dengar satu statement yang mengatakan seperti ini, bahwa khotbah terbaik itu adalah kehidupan. Khotbah terbaik adalah pengalaman dengan Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan yang sudah menjadi kenyataan. Kalau engkau disembuhkan, engkau dilepaskan, engkau diberkati Tuhan, itu adalah firman yang sudah menjadi kenyataan. Firman yang sudah menjadi sebuah pengalaman. Bahwa engkau tahu bahwa kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, aku bukan hanya membaca Tuhan yang hidup, aku mengalami Tuhanku Tuhan yang hidup. Aku bukan hanya membaca bahwa ternyata Tuhan mampu memberkatiku di saat aku kekurangan, tetapi aku mengalami Tuhan mencukupkanku, bahkan memberkatiku melimpah-limpah pada saat aku kekurangan. Aku mengalami. Itu menjadi kesaksian kita. Dan semua di dalam Natal ini, mari saya mau ajak setiap jemaat Tuhan di tempat ini bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu pekerjaan untuk kita. Ketika Yesus lahir di dunia ini, kita merayakan Natal. Berarti kita persiapkan dalam masa Advent ini untuk mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara percaya Tuhan mau nyatakan lebih lagi. Tuhan mau berkati lebih lagi dalam kehidupan kita. Karena itu yang menjadi arti sesungguhnya bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi di ayat 8 katakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun, baru kamu akan menjadi saksi. Jadi saya alurnya seperti seolah terbalik ya. Kita lihat bahwa kita menjadi saksi dengan kita mengalami Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itu tidak bisa lepas dengan yang namanya kuasa daripada Tuhan. Kalau tadi saya bicara tentang kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan, itu semua kuasa Tuhan yang hanya mampu dikerjakan oleh Tuhan, mujizat Tuhan. Mungkin kita sudah mentok, kita tidak bisa kemana-mana lagi. Kita berdoa, kita mengalami kuasa Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita dipulihkan. Ada kuasa Tuhan menjadi kunci daripada pengalaman kita dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Nah, ini penting. Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan? Ya, kita perlu tersambung dengan Tuhan. Satu kunci itu kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Kita perlu benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sayangnya kalau kita lihat, dia sebagai manusia sangat wajar. Kita seringkali terjebak dengan kesibukan kita, yang dengan mungkin sekolah, keluarga, PR, gitu ya, banyak tugas. Buat yang college, ada masih tugas. Percaya tugas belum kiamat. Itu belum segalanya. Yang orang tua pasti katakan amin. Ada banyak hal yang lebih lagi, lebih pusing lagi. Kemarin di Natal
kita kumpul sama-sama dengan college student di area ini. Terus apa gimana? Masih ada final minggu depan. Final minggu depan ya. Jangan lupa saya masih final sampai tanggal 27. Setelah tanggal 27 saya baru holiday. Jadi kita sama-sama masih ada final. Ada banyak yang mesti dipersiapkan. Anyway, maksud saya gini, saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak kembali kepada esensi daripada kekristenan, yaitu Yesus itu sendiri, maka kita akan terjebak dalam aksesoris. Dan kalau kita lihat, aksesoris itu tidak memberikan kepuasan. Coba misalnya, siapa yang punya casing HP lebih daripada 2? Atau yang hanya punya 1? Nah, kalau ada yang hanya punya 1, wah luar biasa, berarti setia sekali. Wah, pasti kan, wah bisa anak punya 1, luar biasa. Saya juga punya lebih dari 1, minimal 2, begitu. Tapi yang namanya aksesoris kan nggak habis. Kita beli sesuatu, aksesorisnya yang banyak. Aksesorisnya kadang-kadang nggak ada habis-habisnya. Kalau cellphone, ya casingnya, ya buat earphone-nya, nanti screen protector-nya, belum aplikasinya, di depan dekorasi untuk screen-nya kalau dibuka, baru begitu, pokoknya ganti-ganti. Itu ada yang bayar, ada yang gratis. Wah, dan itu jadi bisnis yang luar biasa. Sekarang orang hanya jualan aksesoris. Saya lihat, waduh ini di mall itu cuma jualan anak yang $1 cuma bisa untungnya bodoh gitu. Paling below $5, below $5 itu ribuan tuh bayar sewa, tapi bisa laku aksesoris karena orang ternyata perlu yang namanya aksesoris. Itu bisnis yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak kembali kepada esensi daripada kekristenan kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan terjebak dengan aksesoris. Kita terjebak dengan yang namanya apakah itu acara, apakah itu hadiah mungkin, apakah itu makanan, apakah itu fashion dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan sejak lama untuk sebuah momen Natal misalnya. Untuk tanggal 27, wah bajunya, kita makanannya, bahkan itu bisa sampai rapatnya dirapatin, banyak sekali. Tanpa sadar kalau kita tidak menaruh fokus kita kembali pada esensi daripada kekristenan itu sendiri, kita akan miss. Kita akan miss daripada sebenarnya kuasa yang Tuhan sediakan, pekerjaan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus adalah esensi dari Natal. Jesus is the reason for the season. Saya mau ajak kita buka dari kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-30 dan 31. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Ini Yesaya 40 ini adalah sebuah pasal tentang, kalau saudara lihat di Alkitab saudara yang masih bawa buku ya, saya nggak tahu apakah ada di yang elektronik. Di pasal 40 di awalnya itu ditulis keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi sebuah berita kelepasan di mana bangsa Israel mereka menjadi tawanan di Babylon dan Tuhan menyatakan sebuah firman-Nya memberikan kekuatan buat setiap mereka untuk adanya pembebasan daripada Tuhan. Ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya bacakan ayat yang ke-31, kita lihat bahwa di sini dikatakan tentang orang muda dan teruna-teruna. Orang muda dan teruna itu adalah orang-orang yang kalau kita lihat identik dengan satu hal, dengan beberapa hal yang namanya kekuatan. Kenapa muda? Oh dia, jangan saya udah tua deh, yang muda-muda aja. Nah, gitu kan berarti masih kuat nih. Biasanya juga kalau suruh angkat kursi, saya suruh yang muda-muda. Pokoknya berhubungan dengan fisik yang muda-muda, karena masih muda, masih kuat, begitu. Atau identik dengan yang namanya ide atau adanya gairah atau adanya semangat bahwa kalau yang muda kan dibilang semangatnya semangat 45, gitu. Tabrak aja, nggak peduli. Kalau kekuatan orang tua on the other side itu adalah hikmat, kebijaksanaan. Jadi yang muda kita perlu belajar dari orang tua. Apapun yang terjadi bahwa orang tua kita sudah mengalami apa yang kita alami.
Memang orang yang sedang mencari sebagai anak muda, maksudnya seringkali kita berpikir bahwa saya tahu segalanya. Oh, I know anything, mom, please, mom. You don't know, mom. You don't know, mom, please, and then, kalau orang tua pas dalam hati udah, ini anak ya, baru juga hidup berapa tahun, ya udah tahu segalanya. Ya pada akhirnya saya mengalami juga udah jadi orang tua gitu, mulai dikoreksi kan sama anak kecil gitu. Mulai dari pronunciation, salah. Aduh, tapi kasihan anak-anak sini tuh belajarnya lebih susah, matematikanya lebih susah. Soalnya pakai bahasa Inggris. Lebih susah. Anyway. Nah, maksudnya di sini Alkitab bilang begini bahwa orang muda dan teruna itu menjadi lelah, menjadi letih, menjadi lesu. Waduh, padahal orang muda kan semangatnya luar biasa, tenaganya sepertinya nggak ada habis-habisnya. Tapi ternyata orang muda, bahkan teruna-teruna, dewasa yang masih muda, yang seolah-olah kuat, mereka akan menjadi lelah pada akhirnya. Terlebih lagi orang yang mungkin lebih berumur. Tetapi firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, nah itu menjadi kunci di ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa kadang-kadang kita berpikir, atau kalau kita coba pelajari, kita renungkan, kenapa orang muda bahkan bisa menjadi lelah, bisa menjadi lesu. Saudara bayangkan bahwa bangsa Israel, mereka ada dalam sebuah tawanan, in a captivity. Mereka ditawan. Waduh, ditawan itu kan yang namanya tahanan perang, prisoner of war. Di sini suka ada stiker itu, POW. Wah, saya kalau udah lihat stiker itu, buat saya, wah ini orang hebat. Benar nggak? Dia bisa ditawan, bisa balik lagi ke sini. Ditawan itu kan bukan dijamu, bukan nginep di hotel. Itu udah disiksa, nggak dikasih makan, kelaparan. Sudah nonton film-film perang, yang namanya ditawan, tawanan itu nggak enak. Apalagi mereka yang pasti mereka tidak tahu masa depan mereka. Apakah saya mau dibunuh kan misalnya, atau ya tinggal tunggu waktunya kapan gitu. Tidak ada pengharapan, tidak ada pengharapan membuat mereka menjadi tidak memiliki tenaga, tidak memiliki gairah untuk hidup. Jadi ya pasrah aja. Nah itu adalah orang-orang di dalam tawanan. Dan kita, ketika kita tidak berada di dalam Yesus, dalam tawanan iblis, dalam tawanan dosa, kita akan menjadi orang yang lemah. Kenapa? Tidak punya pengharapan seolah-olah. Itu dikatakan bahkan teruna pun, kalau ada di dalam tawanan, di dalam kerangkeng, di dalam sebuah kurungan, mereka akan lemah. Nah Tuhan sampaikan bahwa ada pembebasan untuk umat Israel. Dan sebenarnya pasal 40 ini merupakan nubuatan untuk kelahiran Yesus, berhubungan dengan Natal. Ayat 31 dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu akan diperbaharui kekuatannya. Wah, saudara yang pasti pernah puasa ya. Dan kalau kita buka puasa itu kan ditunggu-tunggu. Begitu kita makan kan seolah-olah kayak diisi lagi, di-charge lagi. Kalau handphone dikasih colokin langsung naik. Nah itu jadi kuat lagi, bisa panjang lagi perjalanannya. Kuncinya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dijabarkan di sini, di explain more even, they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali, saudara pernah dengar, saya percaya, bahwa Raja Wali itu ketika ada badai, dia bukan turun, tapi dia tembus badai, dia naik lebih lagi, dan dia akan mengatasi badai. Bukan ada badai, langsung jadi lari, sibuk, ketakutan. Itu bedanya Raja Wali dengan ayam. Kalau juga gitu kan, wah, kalau kita aja langsung selimut. Kadang-kadang kalau lagi hujan gede kan juga, gimana? Kalau ayam, langsung bingung. Wah, Raja Wali ternyata luar biasa karakter Raja Wali itu. Dia akan tembus badai sampai badai itu ada di bawahnya, dan dia akan terbang sayapnya, dia mengatasi badai. Dikatakan seperti itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Wah, kualitasnya kayaknya kalau pelari maraton semua ya. Lari terus, tapi nggak menjadi lesu.
Di dalam kehidupan, saya percaya saat kita punya Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Oke, ada banyak tantangan dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari semuanya lah pokoknya. Dari keluarga, dari teman, di tempat pekerjaan, anak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak akan menggoyahkan kita. Kita akan bisa tetap berdiri tegak. Kita akan tetap bisa tersenyum. Kita akan bisa tetap bahkan melayani Tuhan. Bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Kunci itu menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Nah, sudah dikasih Tuhan, kembali saya bawa pada minggu-minggu Advent. Advent itu adalah minggu penantian. Itu minggu di mana kita menantikan Yesus sebagai juru selamat. There is a sense of expecting. Dan di dalam Kristen bahwa menanti-nantikan Tuhan itu bukan berarti kita tunggu terus bengong gitu. Nanti kalender apa gitu. Bukan itu kado ditukar. Tapi menanti-nantikan Tuhan itu berarti kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita terhadap Tuhan itu bukan pengharapan yang palsu. Pengharapan kita kepada Tuhan bukan pengharapan yang sia-sia. Tuhan yang sudah membuktikan. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia memberkati banyak umatnya. Jadi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah membuktikannya. Kita tahu Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memperhatikan saya. Tuhan tidak akan melewatkan saya. Sudah dikasih Tuhan, dalam kita menantikan Yesus sebagai juru selamat yang akan kita rayakan dalam momen Natal, menantikan pekerjaan Tuhan. Saya mau ajak jika engkau mengalami kelemahan atau seolah tidak ada pengharapan karena apa yang terjadi dengan kehidupan sehari-hari. Engkau mungkin lemah dengan segala macam masalah yang engkau hadapi dan seolah burden saya itu berat sekali. Masalah saya berat sekali. Susah. Sepertinya saya mau putus asa aja. Tired, hopeless. Life is draining you because of so many things that happen in your life. No future as if kayaknya nggak ada masa depan, mau gimana lagi teman-teman. Bukan jadi omongannya gimana besok, jadi hidup untuk gimana besok. Padahal besok gimana? Kalau besok gimana itu beda. Besok gimana kita punya perencanaan. Tapi kalau gimana besok, ya lihat aja. Bangun pagi nggak semangat, ya udah harus kerja, harus kerjain. Tapi semangatnya itu udah nggak ada, kayaknya lemas. Tapi dalam Tuhan, firman Tuhan kembali katakan, those who wait upon the Lord. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, menanti-nantikan Tuhan itu berarti kita berpaling kepada Tuhan. Dan saat kita berpaling kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan kembali, kita kembali pada firman Tuhan, kita kembali pada doa kita mencari, memanggil nama Tuhan. Kalau perlu kau berteriak kepada Tuhan, Tuhan, di sana kau akan mendapatkan kekuatan baru. Karena itulah esensi daripada Kristus itu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tidak membatasi pekerjaan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Seringkali kan kita sudah seperti tadi saya katakan bahwa waktu kita berdoa, kita seolah sudah punya standar bahwa kalau Tuhan jawab, pasti caranya seperti ini. Atau pasti lewat orang ini. Tanpa sadar. Kalau berhubungan dengan uang misalnya, kita expect-nya dengan orang yang sepertinya punya uang. Kita punya satu standar dalam doa kita, tapi ternyata Tuhan bisa bekerja lebih daripada standar kita. Tuhan bisa bekerja lebih daripada pikiran kita yang terbatas. Jangan batasi Tuhan, karena Tuhan adalah sumber daripada kehidupan kita. God is the source of our life. Tuhan tidak pernah capek memperhatikanmu. Tuhan tidak pernah miss untuk memperhatikan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang mendengar. Hatinya tidak kurang sensitif akan setiap doa daripada umat. Tuhan mendengar, memperhatikan setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mencari Tuhan? Apa kita mau berharap kepada Tuhan? Atau di lain sisi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita bekerja dengan apa yang kita pikir benar, dengan hanya kekuatan kita sendiri. Sudah dikasih Tuhan, mari kita tersambung kembali, kita nantikan Tuhan, kita harapkan Tuhan.
Buat saya pribadi, For me, myself, ketika menyambut Natal, oke Tuhan, ya Natal sih. I always say, Kita bukannya jangan kita ignore gitu. Ini satu hal yang bagus gitu. Ada red, ada pohon Natal dan lain sebagainya. Itu satu hal yang indah. Ini musim yang indah, Christmas luar tree, biasa. Christmas wreath Tapi jangan sampai is beautiful, dari setiap but apa yang don't kita let miliki atau persiapkan secara ornamen atau everything aksesoris that you have been itu prepared, mengalihkan perhatian the kita. accessories that you prepare for Saya berdoa Christmas, sungguh bahwa ini adalah saat switching your di attention mana from Tuhan boleh menyatakan dirinya lebih lagi kepada because this is the time where Jesus saat can engkau berdoa, Tuhan boleh manifest menyatakan more into perkataannya yang memberikan kekuatan, membangkitkan iman, memberikan tujuan pada hidup kehidupan, membukakan matamu sehingga engkau bisa melihat kembali. Engkau yang mungkin lemah, Tuhan bisa kuatkan kembali. Engkau bisa berdiri dengan tegak, menjalani kehidupan, menang atas dosa, memiliki iman untuk melakukan bahkan terus memberitakan kebaikan, menyaksikan nama Tuhan. to other people. Jesus is coming. Yesus itu mau datang. Yang kita rayakan dalam momen Natal. Apakah kedatangan Tuhan itu hanya sekedar budaya? So, Apakah kedatangan Tuhan hanya sekedar acara? Apakah kedatangan Tuhan hanya sekedar ya satu hal yang berulang yang kita alami lagi? repetitive Atau celebration sungguh every year? kedatangan Tuhan itu benar-benar Tuhan datang. Saya Jesus mengalami Tuhan. comes to you Karena itulah yang Tuhan mau sebenarnya yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan because setiap that's kita. what should Terus saudara happen. dikasih Tuhan, lihat kepada Tuhan, So look upon pandang Tuhan. The time of waiting is not a wasted time. Masa penantian itu bukan masa yang terbuang percuma. Orang bilang ya paling menyebalkan itu menunggu kan. Apalagi nunggu satu hal yang tidak jelas. never fun. Ini kita bukan menunggu hal yang tidak jelas, tapi kita menunggu sebuah kepastian. Janji Tuhan dinyatakan. Yesus datang ke dunia ini. Dan ketika Yesus datang, berarti Yesus mau datang ke hati kita. Tuhan mau mengerjakan kebaikan, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau kita untuk mengalami Dia, bukan hanya mengetahui tentang Dia, tapi benar-benar punya personal experience di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. So siapkan hatimu, kita cari Tuhan lebih lagi, berharap kepada Tuhan. Saya sungguh percaya saat kita menantikan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan boleh menyatakan dirinya secara pribadi. Apapun yang kau doakan, bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan boleh berikan kekuatan. Biar janji firman Tuhan ini orang yang menanti-nantikan itu mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau menjadi orang yang luar biasa. Bahkan pada akhirnya seperti yang dikatakan dalam kisah para rasul pasal 9 tadi, dengan pengalamanmu, dengan kuasa Tuhan, engkau akan menjadi saksi pada dunia ini. Karena Yesus, Dia telah kembali ke surga, Dia akan datang untuk kedua kalinya. Sekarang bagian kita sebagai gereja Tuhan untuk meneruskan purpose, tujuan daripada Tuhan yang mana waktu itu ada dalam pribadi Yesus. Sekarang tujuan itu ada dalam diri kita, pribadi mas pribadi. Mari kita jadi berkat buat orang lain, kita saksikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, hamba mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan boleh terus diperlengkapi dan lebih jelas lagi akan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam pribadi, lepas pribadi. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan boleh mengalir. Berikan kami hati yang haus dan lapar selalu akan Tuhan. Berikan kami Tuhan sebuah ketergantungan akan Engkau, sehingga kami boleh selalu kembali kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, mencari wajah Tuhan di pagi hari, di malam hari, di siang hari. Kami tidak melupakan Tuhan. Dan terlebih pada Natal ini, biar setiap gereja Tuhan di tempat ini kami boleh mengalami Yesus secara pribadi. Bapak berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini dengan setiap apapun yang sedang mereka hadapi. Hamba percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup mengerjakan kebaikan. Berkat Tuhan itu sanggup turun melimpah untuk setiap kehidupan mereka. Dan biar Natal ini boleh menjadi sebuah momen pribadi di dalam diri kami, di mana Yesus menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa biar firman Tuhan boleh dimeteraikan dalam hati kami menjadi satu dasar yang teguh dan terus boleh bertumbuh berbuah menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Amin.
biar kebenaran firman Tuhan boleh